Coba bayangkan, kamu kerja mati-matian, harga kebutuhan naik, tapi gaji segitu-segitu aja. Bantuan sosial dikurangi, biaya pendidikan makin mahal, petani kesulitan pupuk. Ini kenyataan-kenyataan, bahkan buruh makin mudah di PHK, besar-besaran bahkan. Sementara itu, penguasa dan pengusaha besar itu justru makin kaya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Inilah yang terjadi di Indonesia kita hari ini. Pemotongan anggaran sosial hingga ratusan triliun. Undang-undang yang lebih berpihak kepada mereka yang kaya raya, kepada investor dibanding rakyat kecil. Hingga kebijakan-kebijakan ekonomi yang ternyata malah mempersulit kaum pekerja. Gak heran kalau sekarang itu muncul gerakan tagar kabur aja dulu. Banyak anak muda mulai berpikir, ngapain sih tetap di sini, tetap di Indonesia, kalau masa depan semakin suram, semakin gak jelas. Negara-negara lain membuka peluang, sementara di sini, di negara kita, di Indonesia, kebijakan justru menekan rakyat kecil. Baru-baru ini, ya 2 mingguan yang lalu lah, aksi Indonesia Gelap itu terjadi di berbagai kota. Kalian sudah pasti tahu, ribuan mahasiswa turun ke jalan, memprotes kebijakan-kebijakan yang dibikin oleh pemerintah yang dianggap menghancurkan masa depan rakyat. Tapi pemerintah tetap diam, tidak ada tindakan khusus. Apakah mereka benar-benar peduli? Banyak penelitian mengungkapkan bahwa kebijakan politik kita itu lebih berpihak pada kaum elit dan korporasi dibanding kepada rakyat kecil. Ketimpangan makin parah, teman-teman. Kalian bisa lihat di sekitar kalian. Keadilan juga makin kabur, makin remang-remang. Kalau kondisi ini terus berlanjut, apakah kabur dari Indonesia, dari negara kita tercinta, jadi satu-satunya solusi? Nah, atau masih ada harapan untuk kemudian memperbaiki negeri ini? Nah, di video ini teman-teman, kita bakalan membongkar kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, terutama kepada rakyat kecil. Siapa yang sebenarnya diuntungkan dan apakah tagar kabur aja dulu itu pilihan terbaik? Jangan kemana-mana, karena ini bisa mengubah cara pandang kalian, cara pandang yang kalian punya tentang masa depan Indonesia. Baru beberapa hari yang lalu lah gitu ya, seminggu atau 2 minggu yang lalu kita diramaikan dengan tagar Indonesia Gelap. Sebuah upaya untuk mendeskripsikan Indonesia yang oleh sementara anak muda dianggap sebagai representasi paling relevan, paling cocok untuk kondisi negara kita hari ini. Ada ketidakpercayaan, ada ketidakpuasan yang sebenarnya bersumber dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pemerintah yang dirasa tidak berpihak kepada masyarakat, terutama masyarakat kecil, masyarakat tertindas. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang kemudian dianggap membahayakan atau merugikan sektor lain ini misalnya bisa kita lihat salah satunya dari pemotongan anggaran sosial. Pada bulan Februari 2025, bulan lalu, ribuan mahasiswa itu menggelar protes bertajuk Indonesia Gelap di berbagai kota, seperti yang udah saya bilang tadi. Di mana saja? Di Yogyakarta, ada di Jakarta, ada juga di Medan. Mereka menentang pemotongan anggaran sebesar 19 miliar dolar oleh Presiden Prabowo Subianto, yang dikhawatirkan bakal melemahkan sistem dukungan sosial dan masa depan mereka, masa depan anak muda. Kebijakan ini dianggap tidak berpihak kepada rakyat kecil karena mengurangi dana untuk sektor-sektor vital seperti pendidikan dan kesejahteraan sosial terutama. Nah, di sisi yang lain ada juga kebijakan-kebijakan fiskal dan moneter yang tidak mendukung para petani kita. Padahal petani itu adalah bagian terpenting untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia misalnya nih menilai bahwa kebijakan makro pemerintah, terutama di bidang fiskal dan moneter, itu belum memihak sektor pertanian. Itu yang sebenarnya terjadi. Hal ini dinilai telah merugikan petani lokal karena kebijakan-kebijakan tersebut itu tidak mendukung peningkatan kesejahteraan mereka. Dan ya kecenderungannya malah nanti menguntungkan pelaku usaha besar. Ini belum soal undang-undang yang kurang berpihak kepada para pekerja, di mana pembentukan undang-undang seperti peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja itu juga dinilai minim keberpihakan kepada rakyat kecil. Ini adalah situasi yang sangat berbahaya. Misalnya, hak-hak pekerja kan dikurangi, sementara pengusaha itu mendapatkan lebih banyak kemudahan. Yang pada akhirnya, ujungnya apa?
Ini ujungnya menunjukkan ketimpangan dalam perlindungan antara pekerja dan pengusaha. Ini sangat krusial. Selain itu, ada juga gejala relasi bisnis dan politik yang kemudian merugikan masyarakat, di mana penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara bisnis dan politik di Indonesia, sekali lagi di negara kita di Indonesia, itu seringkali berujung pada praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau ya yang kita kenal KKN. Praktik ini itu berdampak negatif pada berbagai sektor, termasuk ekonomi dan sosial. Bahkan yang paling parah, yang paling berbahaya, ini sangat merugikan rakyat kecil, masyarakat kecil. Sebagai sebuah contoh teman-teman sekalian, kasus korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam, di mana perusahaan-perusahaan besar itu mendapatkan konsesi melalui suap dan kolusi dengan pejabat pemerintah yang berwenang, sehingga kemudian mengakibatkan kerugian ekonomi dan ketidakstabilan sosial. Kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut itu kan menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan, kesenjangan dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan di Indonesia, di mana kepentingan rakyat kecil itu seringkali terabaikan, dikorbankan. Ini kita masih belum bicara soal kebijakan makan siang gratis misalnya gitu ya, yang menurut saya malah menyebabkan terjadinya persoalan yang krusial juga di sektor yang lain. Saya tidak bicara soal dari mana anggaran makan siang gratis itu diambil. Tapi yang mau saya bicarakan, yang mau saya diskusikan adalah bagaimana negara kita ini mengalami krisis multidimensi hari ini. Krisis kepercayaan, krisis akan segala hal. Bahkan baru-baru ini juga sempat ramai tagar kabur aja dulu di media sosial. Tagar kabur aja dulu ini tidak bisa dilihat sebagai sikap tidak nasionalis, karena ini adalah wujud sikap kritis generasi muda kita hari ini, generasi milenial, generasi Z, terhadap situasi sosial dan politik di tanah air kita tercinta. Menurut Dr. Hempri Suyatna, dosen pembangunan sosial dan kesejahteraan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, fenomena tagar kabur aja dulu ini merupakan bentuk sindiran keras terhadap kondisi yang ada di negara kita saat ini. Saya yakin ini adalah bentuk kekecewaan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat kecil seperti yang saya bilang tadi teman-teman, dan juga persoalan-persoalan krusial, persoalan-persoalan penting lain termasuk sulitnya lapangan pekerjaan. Atau sebenarnya lapangan pekerjaannya ada, tapi gaji yang diperoleh itu tidak sesuai dengan mahalnya biaya pendidikan yang harus dikeluarkan waktu kita menempuh kuliah hingga S3 misalnya. Bayangkan, kita sekolah tinggi-tinggi dengan biaya yang super mahal, tapi ketika bekerja kita hanya digaji tidak sampai 3 juta per bulan. Nah, persoalan gaji itu bisa merepresentasikan, bisa menggambarkan bagaimana keahlian atau skill itu dihargai di negara kita. Itulah kenapa banyak generasi muda kita, anak-anak muda yang hari ini memilih untuk bekerja di luar negeri, bekerja di sebuah negara yang bisa menawarkan fasilitas dan gaji yang oke begitu, pindah ke luar negeri. Artinya begini, jika kompensasi yang diberikan itu tidak sebanding dengan pendidikan yang sudah ditempuh, artinya dengan biaya pendidikan yang sudah dikeluarkan atau pengalaman yang sudah kita peroleh, wajar kemudian jika banyak dari generasi muda kita hari ini itu memilih untuk mencari peluang di luar negeri. Fenomena brain drain, di mana tenaga kerja berkualitas memilih pergi ke negara lain yang menawarkan gaji dan kesempatan lebih baik. Itu adalah masalah yang serius teman-teman, masalah yang krusial hari ini. Karena negara itu bakal kehilangan aset berharga, SDM-SDM yang berkualitas yang seharusnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi di dalam negeri, yang seharusnya bisa berkontribusi bagi pembangunan nasional. Fenomena brain drain yang belakangan sedang melanda negara kita ini, paling jelas disebabkan oleh gaji yang tidak kompetitif. Gajinya malah lebih sedikit dibanding biaya pendidikan yang kita keluarkan. Sementara di negara-negara maju itu sudah menawarkan kompensasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan negara kita. Selain itu, juga ada tuh realitas di mana semakin kurangnya kesempatan untuk berkembang. Ini sudah pasti di mana-mana ada. Banyak profesional yang merasa sulit untuk mendapatkan peluang untuk meningkatkan keterampilan mereka atau berinovasi terutama di lingkungan kerja mereka, sehingga kemudian mereka merasa perlu untuk memilih pergi ke luar negeri. Ini kita belum bicara soal fasilitas dan dukungan yang kurang memadai, baik dari kantor maupun dari negara.
Kualitas hidup yang lebih tinggi di luar negeri juga ya, menjadi godaan yang sangat memprihatinkan. Kemudian persoalan lingkungan kerja yang juga kurang kondusif di negara kita sendiri, banyak itu terjadi. Hingga budaya kerja yang masih hierarkis, terlalu birokratis, yang kemudian berujung pada ya, rumit gitu. Serta minimnya apresiasi terhadap talenta-talenta muda yang sering kemudian membuat mereka, anak-anak muda ini frustrasi. Sekali lagi, ini bukan persoalan nasionalis, tidak nasionalis, bukan. Tetapi ini sudah karena saking kompleksnya persoalan di negara kita. Masalah kebijakan belum selesai, masalah banyaknya pengangguran juga masih belum selesai, tiba-tiba kita ditimpa masalah lagi, dihantam oleh kasus terbaru, misalnya kasus korupsi Pertamina. Soal kasus Pertamina ini nanti saya bakal bahas di video khusus, biar saya bahas lebih menyeluruh, lebih komprehensif. Tapi intinya begini teman-teman sekalian, permasalahan yang dihadapi negara kita, Indonesia saat ini itu udah sangat kompleks dan tidak bisa disederhanakan hanya dengan narasi nasionalis atau tidak nasionalis. Banyak aspek yang saling berkaitan, mulai dari ekonomi, birokrasi, kebijakan publik, hingga dinamika global yang mempengaruhi kondisi di dalam negeri kita. Tetapi begini, ketika suatu persoalan, suatu masalah sudah menjadi terlalu kompleks, solusi yang dibutuhkan juga tidak hitam putih, tidak sesederhana yang kita pikirkan. Diperlukan pendekatan yang lebih realistis, berbasis data, dan tentunya juga melibatkan berbagai pihak, terutama mereka yang terdampak langsung oleh kebijakan-kebijakan yang sudah dibikin, kebijakan-kebijakan yang malah merugikan. Pemerintah tidak bisa bertindak sesuka hati mereka tanpa kemudian mempertimbangkan dampaknya pada rakyat kecil, pada masyarakat sipil. Di negeri kita tercinta ini, yang kita sebut sebagai Indonesia, menjadi orang baik saja itu nggak cukup, bahkan kalian harus kejam ke diri kalian sendiri. Kalau kalian pengen menang, kalau kalian pengen menikmati kekuasaan, sedikit apapun kekuasaan yang kalian punya gitu. Jadi harus kejam memang. Nah, Indonesia gelap itu bukan sekedar kata klise yang diusung oleh para mahasiswa untuk menunjukkan sindiran keras terhadap pemerintah yang sepertinya lebih memilih untuk diam, tidak menggubris, tidak bikin gebrakan apa yang kira-kira bisa mereka lakukan untuk mengatasi kondisi real di masyarakat, di lapangan. Negara jelas lebih memilih untuk mengamankan lembaga yang bisa mengelola dana investasi, sehingga harus buru-buru dibentuk dan buru-buru diresmikan. Di saat masyarakat, di saat rakyat kecil merasa gelisah, skeptis kepada negara kita sendiri. Terutama ya mengenai persoalan-persoalan, ya misalnya yang saya sebutkan tadi, persoalan makan siang gratis, yang kemudian ternyata menyebabkan persoalan yang lain. Di tataran bawah, banyak yang tidak bisa ditangkap oleh mereka yang berada di kursi birokrasi, teman-teman. Sehingga mereka dengan seenaknya, mereka yang saya maksud ini mereka yang berada di kursi birokrasi, dengan seenaknya bikin regulasi. Seringkali kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh mereka, yang dibuat di tingkat atas itu tidak mencerminkan realitas yang sebenarnya yang dihadapi oleh masyarakat kecil di lapangan. Banyak keputusan yang diambil berdasarkan data makro saja atau pertimbangan politis tanpa memahami secara langsung, secara real, dampak bagi rakyat kecil secara keseluruhan. Akibatnya apa? Akibatnya regulasi yang seharusnya membantu mengeluarkan masyarakat dari ketidakstabilan itu justru membebani masyarakat yang sudah kesulitan, sehingga masyarakat yang sudah kesulitan tambah kesulitan lagi. Sekali lagi, Indonesia hari ini itu menghadapi banyak tantangan, krisis multidimensi, dari ketimpangan ekonomi, birokrasi yang nggak berpihak ke rakyat kecil, hingga brain drain yang membuat anak-anak muda, talenta muda berbakat kita memilih untuk pergi ke luar negeri, kabur aja dulu. Semua ini bukan sekedar keluhan, tapi realita yang harus kita hadapi bersama. Tapi ingat, gelap bukan berarti tanpa harapan. Justru dalam kegelapan, saya kira kita masih bisa menjadi cahaya. Perubahan itu tidak akan datang jika kita hanya diam, hanya berpangku tangan. Saatnya ya kita bersuara, bergerak, dan berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus membahas realita terbaru di negara kita tercinta. Mari kita ciptakan perubahan yang signifikan mulai dari sekarang. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on the next video.